بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, jamaah Masjid Darul Arqam, Bapak dan Ibu shaimin shaimat rahimakumullah yang ulun hormati. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sebagian kecil dari amal-amal soleh kita selama sisa umur ini masih ada. Jemaah sekalian, dalam surah Al-Asr, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah menyatakan wal asri, demi masa, demi waktu, demi zaman. Innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu senantiasa berada di dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan melakukan amal-amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Kita ambil di surah ini tadi ayat yang kedua. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus shalihat. Bahwa sesungguhnya semua manusia ini, kata Allah, itu berada dalam kerugian, siapapun dia. Yang tidak rugi itu adalah illalladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi saya memahami ayat ini, illalladzina amanu wa amilus sholihat, itu artinya adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti orangnya itu aja. Maksudnya pada diri orang itu ada dua kriteria, iman dan amal soleh, jika dia tidak kepengen rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut saya, pemahaman saya terhadap ayat ini, orang beriman saja tidak beramal soleh itu masih rugi. Orang beramal soleh tetapi tidak beriman, itu juga rugi. Makanya akan berbeda misalnya dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah itu, Allah menyebutkan ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Nah, kalau ayat ini orangnya beda. Jadi orang beriman saja itu ditinggikan derajatnya oleh Allah meskipun dia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Sebaliknya orang berilmu pengetahuan saja tanpa beriman itu sudah ditinggikan Allah derajatnya. Karena kata alladzi di situ diulangi dua kali. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berbeda dengan illalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi ayat itu tidak berbunyi illalladzina amanu walladzina amilus sholihat, tidak begitu bunyi ayatnya. Nah, berarti di sini orang yang tidak rugi itu minimal memiliki dua syarat ini, iman dan amal soleh. Dua tiket inilah yang akan membawa kita ke dalam surga di kemudian hari. Iman itu tentu terkait dengan akidah, berasal dari kata akaid. Akaid itu kan artinya ikatan, cantolan. Sama kayak ini, masker kita itu kemana nyantolnya? Talinya ke telinga. Jadi boleh dikatakan tali yang menyantol di telinga itu akaid. Jam ini bisa berada di situ, tidak jatuh, itu karena ada paku tempat dia nyantol. Nah, tempat nyantol, tempat menggantung, tempat mengikatkan diri itu disebut dengan akaid, akidah. Jadi akidah itu sesuatu yang ada di dalam hati kita. Dia masih menjadi berupa sikap mental. Tapi kalau sudah terwujud dalam perbuatan itu namanya amal.
Kalau amalnya baik, amal soleh namanya. Jadi akidah itu keyakinan kita terhadap segala sesuatu yang gaib. Makanya dalam Islam kan disebut tadi illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman itu objek atau sasarannya adalah segala sesuatu yang gaib, yang abstrak, bukan yang syahadah, bukan yang konkret. Kalau saya ini bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, percayakah Bapak Ibu bahwa warna kopiah saya ini putih? Atau percayalah Bapak dan Ibu bahwa kopiah saya ini warnanya putih. Kira-kira saya mengajak percaya begitu ada manfaatnya tidak? Tidak ada, jelas-jelas putih kok warnanya. Konkret, syahadah, bisa disaksikan dengan mata kepala kita. Jadi yang konkret-konkret itu tidak diperlukan iman di dalamnya. Jadi apapun benda-benda yang ada di alam semesta ini, selama dia dapat dijangkau oleh salah satu dari panca indera kita, apalagi oleh kelima-limanya, maka itu bukan gaib, bukan abstrak. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium baunya, bisa dirasakan oleh lidahnya rasanya asin, asam, pahit, pedas atau apa. Kemudian bisa disentuh oleh kulit kita kasar, halus, itu konkret. Nah, sementara yang gaib tadi itu sifatnya abstrak, tidak bisa dijangkau oleh salah satu dari panca indera kita, apalagi kelima-limanya. Karena kita tidak bisa menyaksikan dengan panca indera tadi, maka Islam menuntut kita untuk beriman kepadanya. Jadi objek iman itu adalah segala sesuatu yang gaib. Tetapi tidak semua yang gaib itu harus kita imani. Islam mengajarkan, kita penganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita bicara teologi, bahwa yang wajib kita imani itu ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada para malaikat. 3, iman kepada Rasul. 4, iman kepada kitab-kitab Allah. 5, iman kepada hari akhirat, hari kiamat. Yang ke-6 adalah iman kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah. Nah, kalau aliran Mu'tazilah, rukun iman mereka tuh hanya 5 saja, bukan 6. Jadi rukun iman yang ke-6 menurut kita tuh keluar dari rukun iman yang 6 itu, yaitu iman kepada takdir itu tidak ada. Mereka menyebut takdir itu identik dengan sunnatullah atau hukum alam. Orang kalau miskin itu bukan takdir, tapi dia malas, kira-kira begitulah menurut mereka. Orang itu kaya itu bukan takdir, tapi karena usahanya. Bapak-bapak dapat istri yang cantik itu bukan takdir, karena usaha bapak. Ibu-ibu dapat suami yang kaya yang ganteng itu bukan takdir, itu karena usaha. Kata Mu'tazilah. Nah, kalau kita harus sunnah kan memadukan keduanya ini. Ada usaha, ikhtiar, doa, dan kehendak Allah di dalamnya di situ. Jadi 6 ini yang wajib kita imani, yang lainnya tidak wajib. Sekarang mari kita kupas satu persatu atau kita teliti 6 itu betulkah gaib? Kalau tadi saya mengatakan objek iman itu adalah yang gaib. 1, iman kepada Allah. Oh pasti sudah itu gaib. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu menjangkau, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi di akhirat insya Allah kita akan dapat melihatnya. Itu pun kalau masuk surga. Itu wajib kita imani. Apa yang kita imani dari Allah itu? Tentu yang paling mendasar adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan kita. Allah lah satu-satunya yang berhak kita sembah. Allah lah satu-satunya tempat kita meminta, tempat kita bergantung, tempat kita bersandar, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita mengharap apapun. Allah lah yang menentukan kehidupan kita, bahagia kita, derita kita, celaka kita, keberuntungan kita. Ini makna la ilaha illallah. Jelas Allah itu gaib. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat itu jelas gaib. Meskipun di hadapan Rasulullah SAW, malaikat itu bisa menampakkan diri dalam wujud yang asli. Berarti malaikat itu bisa disaksikan oleh mata kepala Rasulullah. Nah sekarang yang kita imani itu wujud malaikatnya kah atau apanya? Menurut saya iman kepada malaikat itu bermakna yang kita imani itu adalah malaikat-malaikat itu diangkat oleh Allah dengan tugas-tugas tertentu. Makanya yang wajib kita imani malaikat itu hanya ada 10 saja.
Meskipun malaikat di alam semesta ini tidak bisa dihitung, jumlahnya sangat banyak. Cuma yang wajib kita imani hanya 10 sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Kan disebutkan 10 tuh. 1, malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Bukan malaikat Jibrilnya yang wajib kita imani, tetapi bahwa Allah telah memberikan tugas kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Itu yang wajib kita imani. Malaikat Israel, pencabut nyawa. Bukan malaikat Israelnya yang wajib kita imani, tapi yang wajib kita imani adalah bahwa malaikat Israel diberikan tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa. Tugas-tugasnya itu yang wajib kita imani. Apa yang ketiga? Iman kepada Rasul. Disebutkan bahwa Rasul yang wajib kita imani itu ada 25 orang. Salah satunya, yaitu yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, Nabi yang 25 orang itu gaib apa konkret? Konkret, mau ada orangnya kok. Nabi Musa itu nyata ada, Nabi Isa itu nyata, Nabi Adam itu nyata, Nabi Daud itu nyata, Nabi Sulaiman itu nyata, Nabi Yakub, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Idris, Ismail, itu nyata, itu konkret. Loh, kata Bapak tadi yang wajib kita iman itu sesuatu yang gaib. Nyatanya para nabi itu konkret. Ini penjelasannya sama seperti malaikat tadi. Bukan wujud zat fisiknya yang harus kita imani, tetapi yang kita imani itu adalah kerasulannya. Bahwa mereka itu diangkat, diutus oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Kita tidak pernah tahu kapan, di mana mereka itu, pada saat apa mereka itu pertama kali diangkat menjadi rasul. Kalau Nabi Muhammad kan jelas ya, disebutkan di Gua Hira. Tapi jam berapa terjadinya itu, hari apa, kita tidak tahu. Yang tahu tuh hanya Rasulullah sendiri dengan malaikat Jibril. Kita tidak pernah menyaksikan saat-saat Muhammad SAW itu diangkat menjadi rasul. Oleh karena itu kita dituntut beriman kepada kerasulannya itu, bukan kepada diri beliau. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Pertanyaan saya sekali lagi, kitab Allah termasuk Al-Quran salah satunya, itu konkret apa gaib? Konkret Al-Quran itu. Loh, pertanyaannya ngapain kita beriman kepada yang konkret? Oh, bendanya ada kok. Bukan benda kitabnya itu yang wajib kita imani, tetapi kalam-kalam Allah yang ada di dalamnya itu yang wajib kita imani, bahwa itu adalah firman Allah yang kita tulis. Makanya kita di Muhammadiyah, Bapak dan Ibu, berkeyakinan, ini kayak mirip dengan paham Mu'tazilah sebenarnya ini ya. Ini kitab suci Al-Quran. Kita tadi dituntut beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Loh, kalau makna kita tentang Al-Quran, kitab Al-Quran itu seperti ini yang wajib kita imani. Tidak pas menurut saya. Kita beranggapan Al-Quran ini ciptaan manusia yang sepegang ini loh. Dicetak oleh pabrik. Lalu ngapain kita beriman kepadanya? Yang kita imani itu kalam-kalam Allah yang ada di dalam ini. Bukan kepada tulisannya ini, tapi isi tulisannya itu loh. Makanya bagi kita ini adalah makhluk. Artinya ciptaan. Nah, dalam hal ini kita berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi bukan khalik. Nah, kan bingung ini. Khalik itu pencipta, makhluk itu ciptaan. Lantas kalau ini khalik bukan, makhluk bukan, lalu apa? Tidak jelas, tidak ada penjelasan. Jadi yang wajib kita imani, makanya mereka yang menganggap ini bukan makhluk, lalu Al-Quran itu seperti dikaromahkan, dimuliakan. Buktinya apa? Kalau pengen pegang Al-Quran, wudhu dulu. Kalau kita di Muhammadiyah tidak harus berwudhu, tetapi sebaiknya berwudhu. Tapi yang lain tidak boleh pegang Al-Quran kalau tidak berwudhu. La yamassahu illal mutahharun, itu ayat Al-Quran. Dilarang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Pengertian suci menurut kita ini suci keimanan, bukan suci dari hadas dan najis. Setelah wudhu pegang Al-Quran lalu apa? Dicium. Kalau saya tidak mencium Al-Quran karena ini saya anggap makhluk. Ini pakai logika Bapak dan Ibu. Kalau kita menganggap Al-Quran yang berisi tulisan-tulisan ini tadi, kita memegangnya harus wudhu.
dan harus dicium. Sekarang apa bedanya dengan handphone saya? Di handphone saya ini ada Al-Quran 30 juz. Cuma ini kelihatan tulisannya, kalau ini kan digital. Apa bedanya? Ketika saya buka muncul ayat-ayat. Kalau yang ini harus kita cium, maka handphone ini pun setiap kali memegangnya harus wudu dan harus dicium. Nyatanya nggak ada orang mencium handphone. Nah, beginilah cara kita memahami agama itu. Nah, jadi sekali lagi yang wajib kita imani bukan kitabnya yang ada tulisan-tulisan, tapi firman Allah, kalam-kalam Allah yang ada di dalamnya itu yang wajib kita imani. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada tulisannya di sini. Jadi ayat itulah yang wajib kita imani lalu kita wujudkan dalam bentuk amal soleh yaitu melaksanakan puasa. Yang kelima, percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Itu jelas gaib karena belum terjadi. Tapi Allah sudah menginformasikan dalam Al-Quran berulang-ulang ayatnya bahwa nanti akan terjadi hari akhirat itu. Nah, orang yang tidak percaya kepada hari akhirat ya terserah dia ingin berbuat apa saja. Termasuk beberapa tahun yang lalu ada salah seorang tokoh partai politik di Indonesia yang sepertinya tidak meyakini hari akhirat. Padahal dia seorang muslimah. Paham mungkin yang saya maksudin. Oh, mati aja belum katanya kok tahu hari akhirat. Itu tidak sempurna keimanan seseorang apabila salah satu dari rukun iman itu dia tidak percayai, tidak imani. Bagi kita harus komplit 6 itu, paket komplit itu. Jangan dikurang-kurang. Nah, yang keenam adalah iman kepada takdir Allah. Takdir, kadar itu memang Allah sudah memberikan takaran-takaran. Allah memberikan ketentuan-ketentuan kepada semua makhluk ini. Itu yang harus kita yakini. Cuma kadang-kadang kita ini kalau sudah kada berdaya lagi, terdapat tekanan musibah segala macam, ini sudah takdir Allah katanya. Padahal belum tentu juga takdir bisa jatuh kan kesalahan diri kita. Nah, makanya itu penting di sini jangan buru-buru menyatakan itu takdir. Siapa tahu ikhtiar kita belum ada atau ikhtiar ada tapi belum maksimal. Sehingga takdir buruklah yang menghampiri diri kita. Namun kita juga harus yakin ketentuan Allah itu berlaku di atas segala-galanya. Seberapa kuat pun kita berikhtiar terhadap sesuatu yang kita inginkan, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak menghendaki, itu tidak akan pernah terwujud. Nah, ini akidah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pondasinya inilah tempat kita melakukan segala bentuk amal soleh kita. Jadi kalau akidah itu ada di dalam, amal soleh itu dalam bentuk lahiriah, perbuatan. Jadi sekali lagi, di luar yang 6 tadi, itu kita tidak wajib iman. Tadi katanya iman kepada Allah, la ilaha illallah. Di tarawih sudah saya sampaikan dulu. Yang mengumpulkan makanan burung di Masjidil Haram itu, dibawa pulang untuk pepikat. Mengumpulkan kotoran burung untuk pepikat. Bahkan mohon maaf, ada teman saya dosen itu berjualan rabitan kiswah. Kelambu Ka'bah itu loh. Logika saya mengatakan, apa mungkin kelambu Ka'bah itu bisa kita ambil? Coba kalau ketika kita tawaf itu kan dinaikkan orang separuh kainnya itu. Mana kita bisa menjangkau? Kemudian pada saat kita ke Padang Arafah, ketika berhaji itu kan diganti orang itu. Pada saat jamaah itu kedadaan tawaf di situ. Jadi bagaimana mungkin orang tuh bisa kawal menggunting kain Ka'bah itu? Kan kada masuk akal. Dijual. Gesan papikat itu, ini. Nang berjual tuh hidupnya nang kakak itu aja. Jadi beragama tuh perlu logika. Ini masyarakat kita kan suka mencari yang instan. Nang lakas hasilnya itu. Nah. Datang ke orang pintar, menjulung duit 10.000, berkembang jadi 1 juta dalam waktu 10 hari. Itu kada masuk akal. Kecuali bingung tuyul di masyarakat kita. Kepercayaan ya Allah. Percaya kepada dukun. Mengobati babinian. Karena diperkosanya oleh sang dukun. Nah ini akidah tadi sesuatu yang ada di dalam. Nah wujud dari akidah itu adalah yang disebut dengan amal soleh. Amal itu kan bahasa Arab. Cuma bahasa Indonesianya amal juga. Amal itu perbuatan. Berarti bukan lagi persoalan yang ada di dalam hati. Itu wujud dari apa yang ada dalam hati. Amal, solih. Solih sama dengan islah, baik, damai. Jadi amal solih itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Begitu sajalah sederhananya. Nah sekarang, apakah setiap amal itu dikatakan amal solih? Belum tentu.
Apakah semua perbuatan baik itu dikatakan amal soleh? Belum tentu juga. Syarat pertama apa? Pertama adalah perbuatan itu harus perbuatan baik yang diperintahkan atau dianjurkan oleh ajaran Islam. Berarti tidak semua perbuatan baik itu dapat dikatakan amal soleh. Coba sampean saat ini sembahyang, sholat, bagus kan? Siapa mengatakan sholat itu tidak baik? Baik sholat itu. Tapi ada tidak perintah agama? Habis sholat subuh ini kita sholat lagi. Tidak ada. Maka tidak bisa dia dikatakan sebagai amal soleh. Meskipun baik. Pertama syaratnya adalah perbuatan itu perbuatan baik. Yang kedua perbuatan baik itu diperintahkan atau dianjurkan oleh ajaran Islam. Banyak loh di agama kita ini yang perbuatan-perbuatan itu dianggap baik tapi tidak ada disuruh. Jadi amal soleh itu kan ada ibadah, ada muamalah. Ibadah itu menyangkut hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muamalah itu menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia, dengan diri kita sendiri, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu muamalah. Saya artikan secara luas muamalah itu. Nah, kalau dia ibadah, ada perintah tidak? Tidak semua perbuatan ibadah itu dikatakan amal soleh. Puasa ya. Puasanya tuh hari Jumat lawan hari Sabtu. Ditakuni orang puasa apa? Pokoknya puasa. Padahal hadis itu jelas melarang yang mengkhususkan puasa pada hari Jumat dan hari Sabtu. Tapi jangan loh, kita isok Jumat loh, apakah ada puasa? Puasa Ramadan itu wajib. Puasa sunat maksudnya. Banyak contoh untuk Bapak dan Ibu sekalian. Di masyarakat kita banyak ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan agama digawi. Termasuk menurut kita puasa nisfu saban itu kada ada perintah. Meskipun itu baik. Yang ketiga harus dilandasi oleh niat lillahi ta'ala. Jadi meskipun syarat pertama kedua terpenuhi, kalau yang ketiga tidak terpenuhi, tidak bisa dikatakan amal soleh. Perbuatan itu baik, diperintahkan oleh agama. Tetapi kita melakukannya tidak dilandasi niat lillah, maka itu tidak bisa disebut amal soleh, karena ada pahalanya di sisi Allah. Ulun nang ceramah subuh ini nah. Kalau niat ulun hendak mencari popularitas, sia-sia di hadapan Allah ceramah saya meskipun bermanfaat bagi sampean. Niat saya bukan lillah. Lillah itu ya maknanya li di situ bisa diartikan karma, bisa diartikan milik atau untuk atau bagi Allah. Yang paling bagus itu li itu diartikan milik atau bagi atau untuk, bukan karena. Misalnya nih, junub lalu kita mandi. Kebetulan tinggalnya di tepi sungai. Langsung nyebur saja ke sungai. Tanpa ada niat mandi junub. Bisa dinilai sebagai mandi junub tidak itu? Tidak. Makanya niat itu penting. Innamal a'malu bin niat. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Sama pian untuk membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, menyapu kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tapi kalau tidak diniatkan wudhu, maka sholat yang pian laksanakan itu kada sah. Karena wudhunya tadi itu hanya praktik perbuatan tanpa dilandasi oleh niat untuk berwudhu. Jadi niat itu penting. Nah itu yang saya katakan Bapak dan Ibu, 3 syarat suatu perbuatan itu dapat dikatakan amal soleh tergantung kepada niat. Tentu niat ini tadi berpijaknya di akidah. Bahwa akidah itu merupakan pondasi setiap amal soleh kita. Sampean melihat orang di jalan-jalan itu ada yang jualan gitu kan. Orang tua bungkuk-bungkuk jualannya masih banyak, nggak laku-laku. Kita tidak memerlukan barang yang dijualnya. Tapi karena kita kasihan ingin membantu dia, kita beli barang-barangnya, lalu barang kita beli itu kita berikan kepada orang lain. Niat membantunya, niat membantu itu karena perintah Allah. Itu menjadi amal soleh. Coba berapa pahala itu dapat. Nang bajualan tak bantu, barang yang kita tukar kita berikan ke orang lain pulang. Luar biasa. Bulan Ramadan lagi. Nah, oleh karena itu marilah kita menabung amal soleh, menginvestasikan, mendepositokan amal soleh kita sebanyak-banyaknya. Mumpung kita masih diberikan nafas, diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, tentunya juga jadi pedoman bagi saya dan keluarga untuk meniti sisa-sisa kehidupan. Kita sama-sama kada tahu Bapak dan Ibu kapan kita ini akan mengakhiri hidup kita di dunia. Yang pasti Allah sudah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut.
Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.